bersama Miss Nur dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal review dalam menghadapi penilaian akhir tahun pelajaran 2020-2021. Mari kita awali dengan pujian kepada Buddha, Namo Buddhaya. Baik, langsung saja kita simak video review pada pertemuan kali ini. Tahukah kamu bahwa alam semesta ini terjadi atau muncul didasarkan pada suatu hukum, yaitu hukum sebab akibat dan kondisi yang saling menjadikan. Dengan begitu dapat diartikan bahwa suatu peristiwa atau fenomena itu terjadi bukan karena suatu pribadi tetapi karena syarat-syaratnya atau hukumnya terpenuhi. Dan apakah perubahan yang terjadi, ya, alam yang selalu berubah sesuai dengan hukum kosmis ini dapat menimbulkan dampak perubahan? Iya, akan memberikan dampak perubahan pada kehidupan manusia. Tahukah kamu bahwa peristiwa alam yang terjadi itu ada yang mengagumkan, tapi ada juga yang membahayakan. Salah satu contoh peristiwa alam yang mengagumkan adalah munculnya pelangi dengan warna-warni yang indah dan memukau. Dan proses itu merupakan proses dari utu niyama. Namun, ada pula peristiwa alam yang menjadikan kita merasa terancam. Salah satunya adalah banjir bandang, gunung meletus. Namun, dari sudut pandang agama Buddha, peristiwa alam gunung meletus itu terjadi bukan karena Tuhan atau dewa marah, tetapi terjadinya gunung meletus merupakan peristiwa kimiawi yang terjadi secara alamiah. Lalu, contoh peristiwa alam yang membahayakan tetapi juga menguntungkan ada, yaitu gunung meletus. Gunung meletus memang membahayakan bagi kehidupan manusia maupun alam sekitar. Namun, beberapa tahun kemudian ia akan menyuburkan tanah di wilayah sekitar. Bagaimana cara kita menghadapi fenomena kehidupan yang selalu berubah? Bagaimanakah sikap kita? Nah, sikap kita sebaiknya kita harus aktif mengubah kondisi yang tidak memuaskan menjadi membahagiakan, bukan menunggu perubahan, tetapi kita harus aktif mengubah kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik. Nah, beberapa fenomena kehidupan pun terjadi di sekitar kita. Banyak hal, contohnya yaitu ada perbedaan kehidupan di sekitar kita. Ada orang kaya dan juga ada orang miskin. Kenapa mereka kaya? Kenapa mereka miskin? Mereka kaya karena pada kehidupan lampau ia suka beramal. Dan mengapa ia miskin? Karena pada kehidupan yang lampau ia sangat pelit, bahkan melakukan pencurian. Lalu, mengapa ada orang yang terlahir tampan dan cantik tapi ada yang jelek? Terlahir tampan dan cantik karena pada kehidupan lampau ia ramah, sopan. Tetapi kenapa ada yang terlahir jelek? Karena pada kehidupan lampau ia suka marah dan suka membenci. Lalu ada juga yang terlahir jelek tetapi dia kaya raya. Kenapa demikian? Karena pada kehidupan lampaunya ia suka marah-marah, tetapi ia juga suka melakukan amal atau berdana. Baik, tahukah kamu tentang definisi karma yang sesungguhnya?
Karma adalah semua perbuatan yang diikuti adanya niat atau kehendak yang dapat menimbulkan akibat. Lalu, di sini berarti tidak semua perbuatan disebut sebagai karma. Contohnya, perbuatan yang tidak diikuti niat atau tanpa disengaja itu tidak termasuk kategori karma. Samakah karma dengan nasib? Dalam pandangan agama Buddha, karma dan nasib tidak sama, atau takdir dan karma itu tidak sama, sebab takdir merupakan karakteristik yang sudah ditentukan, sedangkan karma merupakan hasil dari perbuatannya. Nah, selanjutnya, tahukah kamu siapakah yang menciptakan semua fenomena yang terjadi dalam kehidupan, baik yang menyangkut alam maupun kehidupan manusia? Yang mengatur adalah hukum-hukum alam. Nah, rangkaian dari hukum tertib kosmis atau juga disebut sebagai hukum universal ada 5, yaitu ada utu niyama, bija niyama, kama niyama, cita niyama, dan dhamma niyama. Apa itu utu niyama? Utu niyama adalah hukum universal tentang energi yang mengatur tentang terbentuk dan hancurnya bumi, planet, tata surya, temperatur, cuaca halilintar, gempa bumi, angin, ombak, gunung meletus. Ia juga membantu pertumbuhan metabolisme manusia, binatang maupun pohon. Salah satunya yaitu membantu proses fotosintesis, yang mana fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari. Dan di sini hukum utu niyama bekerja sama dengan hukum bija niyama. Apa itu bija niyama? Bija niyama adalah hukum universal tentang tumbuh-tumbuhan, misalnya bagaimana biji, stek, batang, pucuk, daun dapat bertunas, bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Lalu, apa kama niyama? Kama niyama adalah hukum universal tentang moral atau hukum karma. Perbuatan baik menghasilkan akibat baik dan perbuatan yang buruk menghasilkan akibat buruk. Yang keempat, cita niyama. Apa itu cita niyama? Hukum universal tentang pikiran atau batin yang misalnya berisi tentang atau membahas tentang proses kesadaran, timbul dan lenyapnya kesadaran, kekuatan pikiran dari keberhasilan pelaksanaan samatha bawana hingga mencapai jana, dan juga kesucian batin karena keberhasilan pelaksanaan vipassana bawana. Dan berikutnya yang kelima dan yang terakhir, dhamma niyama. Dhamma niyama adalah hukum universal tentang segala sesuatu yang tidak diatur oleh keempat niyama tersebut di atas, karena ini bersangkut paut dengan kejadian khusus atau kejadian yang khas. Contoh, terjadinya keajaiban pada waktu bodhisattva lahir, saat bodhisattva mencapai penerangan sempurna, dan saat Buddha parinibbana. Berikutnya tentang niyama dan konsep penciptaan. Terdapat 2 jenis konsep penciptaan di dunia ini, yaitu konsep Isyarakuta dan Brahmakuta. Meskipun perlu digarisbawahi, dalam ajaran Buddha tidak menganut kedua pandangan ini. Namun setidaknya kita perlu tahu agar kita tidak menganut suatu pandangan salah. Apa itu Isyarakuta? Isyarakuta adalah konsep adanya penguasa tertinggi yang tinggal di surga yang menciptakan segala sesuatu. Dan apa itu Brahmakuta? Brahmakuta adalah konsep yang mempercayai adanya Brahma yang menguasai alam semesta.
Baik. Nah, tahukah kamu apa isi kutipan dalam kitab Dhamma Niyama Sutta? Isi kutipan dalam kitab Dhamma Niyama Sutta berisi tentang pernyataan Buddha mengenai hukum yang tetap dan kekal, yaitu hukum Dhamma Niyama, yang bunyinya sebagai berikut. Oh para biku, apakah Tathagata muncul atau tidak, Dhamma akan tetap ada. Baik, selanjutnya Ananda juga harus mempelajari hubungan dari proses kerja di antara 5 hukum niyama atau 4 hukum niyama, karena Dhamma Niyama itu konsepnya ia berdiri sendiri tanpa diatur oleh 4 niyama yang lainnya. Ananda harus ketahui, kalau fotosintesis itu merupakan proses kerjasama antara hukum utu niyama dengan bija niyama. Kalau gunung meletus yang mengakibatkan banyak korban jiwa itu proses kerja dari hukum apa dan apa, hukum utu niyama dan kama niyama dan yang lain-lain. Demikian tadi pembahasan mengenai soal-soal review dalam menghadapi penilaian akhir tahun 2020-2021. Semoga bermanfaat bagi Ananda. Dan akhir kata dari pertemuan ini, sampai sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.